Oke semuanya, kembali lagi di podcast Berani Bersuara. Nah, jadi pada pembahasan kali ini tuh kita akan membahas tentang budaya takut bersuara ya di kalangan mahasiswa. Betul. Karena kayak budaya takut bersuara ini tuh kayak sering banget tuh dialami oleh para mahasiswa kayak kita kan. Nah, oke lah, kita perkenalan dulu dengan saya sebagai host, yaitu Muhammad Firdaus dengan rekan saya Jonathan Wijaya, kami berdua dari Prodi Teknik Komputer. Nah, jadi kita pada kesempatan kali ini tuh kita sudah mengundang salah satu narasumber, dia itu juga salah satu mahasiswa dan sekarang posisinya juga sedang bekerja di salah satu perusahaan. Nah, sebelumnya perkenalan dulu Mas. Iya, sebelumnya perkenalan diri, nama saya Alif Anugrah Putra Arifin. Saya juga mahasiswa di Telkom University. Prodinya sama juga ya, S1 Teknik Komputer, cuma sekarang statusnya sedang cuti. Sedang cuti? Iya, sedang cuti dan saya sedang bekerja ya, mendapetin duit. Iya. Oke, jadi boleh lah Mas, kayak misalnya nanti influencer gitu. boleh infoin aja. Tahun depan ya? Ya, tahun depan. Kalau boleh tahu kerjanya di bagian apa? Aku kerjanya di bagian, jadi aku kan perusahaan aku kan punya gudang di Kiara Condong itu. Iya. Itu aku yang megang. Buat ngaturin barang-barang gitu, pengiriman barang gitu. Terus Jadi admin lah. pengiriman juga. Itu gitu ya. Udah. Jadi kayak itu ya. Ikut juga kayak pengirimannya gitu. Kayak ikut juga buat ngikutin kayak udah dikirim apa belum gitu barang. Kan takutnya kan ada supir-supiran nakal gitu kan. Jadi kayak gua ikut gitu kan, ikut gitu. Tapi kalau supir nakal gitu pernah nggak? Ada aman sampai sekarang. Aman semua. Ya. Oke lah, jadi kita nih mau nanya-nanya nih Mas tentang waktu di kelas nih, waktu jadi mahasiswa nih. Ya. Pernah nggak sih kayak misalnya tuh takut untuk ngasih pendapat gitu, misalnya nih kayak ada matkul terus maksudnya mau nanya tapi kayak ada rasa takut atau apa gitu. Iya. Jujur kalau ngasih pendapat ya, gue sih nggak pernah ya ngasih pendapat gitu ya, soalnya kan gue juga nggak terlalu pintar secara akademis kan. Oke. Jadi kayak kalau misalnya lagi pelajaran yang lagi gue suka banget tuh, gue kebanyakan nanya Apa contohnya? Kalkulus. smart fact gitu, gue keseringan nanya karena apa? Karena gue nggak mau ngulang. Iya, Gue nggak mau ngulang, makanya gue nanya-nanya terus sampai gue ngerti. Nah, tapi di balik itu kalau karena keseringan nanya, jadinya gue menghambat jam pulang teman-teman gue yang lain. Jadi gue kadang kena teriakan, omelan gitu-gitu. Cuma kan ya udah, gue kan mau nanya kenapa gitu kan. Oke. Iya sih, kayak gue juga sering nih misalnya kayak itu kan materi kan full angka gitu ya. Gak gampang juga kan? Gampang Iya. juga, jadi kayak sekalinya dosen nerangin tuh belum tentu juga ngerti kita. Benar-benar. Karena apa? Gitu materinya susah, jadi kayak kita tuh banyak nanya gitu. Penyebabnya itu. Nah, habis itu pernah nggak sih Mas kayak misalnya tuh lagi bertanya atau lagi ngasih pendapat tuh di kampus nih di kelas. Nah, terus kayak rasa takut gitu nggak sih? Untuk kalau ngerasa takut ya sebenarnya enggak sih, ngerasa takut sih. Maupun dosennya siapapun ya, maupun kalau sebut nama kodenya AGV, BRH gitu ya. Ya udah kalau mau nanya aja. Justru mereka malah suka kan kalau ditanya kan. Oh iya bener, karena dosen Yang nggak suka malu semua. Nggak suka kalau mau nanya-nanya. Aduh. Berarti permasalahan kayak ini sama dosen sama senior tuh gak jadi masalah berarti? Enggak lah, nggak takut gua. Kalau mau nanya aja. Oke. Oke. Nah habis itu kalau misalnya kita sering bertanya kan kayak jadi lebih apa ya? Lebih wawasannya lebih luas lah ya. Iya. Gitu. Jadi kayak misalnya nih materi ini kita nggak paham jadi paham. Nah sekarang kita mau nanya itu mungkin di lingkungan kerja nih, misalnya kayak lagi meeting sama bos sama yang lagi pegawai yang lebih senior atau apa gitu. Nah pernah nggak sih Mas kayak misalnya ngasih pendapat gitu di pas lagi meeting gitulah. Ya. Enggak ya, mungkin karena gua baru 2 bulan kerja ya, jadi kayak masih ada rasa segan gitu kan terhadap yang orang yang lebih tinggi, apalagi yang lebih tua dari gua gitu kan. Cuman ya pernah sih kayak nanya, kayak ngasih pendapat gitu kan, cuman kayak ya udah diterima aja gitu, walaupun belum dilakuin gitu. Tapi untungnya kayak orang sana tuh kayak welcome gitu ya. Welcome aja, nggak ada batasan buat memberikan pendapat. Justru malah disaranin buat kasih pendapat, cuman guanya aja yang masih belum terbiasa gitu loh ngomong, Oke. speak up gitu. Nanti jatuhnya kan di perusahaan kan baru 2 bulan nih.
Nah, habis itu yang akan kerjanya kan pasti lebih tua atau enggak lebih bapak-bapak gitu kan. Ya. Lebih orang-orang tua lah. Nah, tapi kayak masuk gak sih Mas kayak sama pembahasan mereka itu, kita kan muda-muda gini sama mereka tuh kalau di lingkungan kerja tuh masuk gak Mas? Kayak pembahasan gitu. Kalau jujur ya itu kan kalau di kantor gua itu gue cuma di gedungnya itu gue cuma bertiga doang. Itu tiga doang. Bertiga doang. Gue cowok sendiri terus ada 2 cewek. Dan ceweknya itu yang pertama itu dia udah selesai kuliah. Udah dia kuliah namanya, kerja sebagai akuntansi kan. Terus ada juga yang seumuran sama gua, jadi baru selesai kuliah juga. Jadi kayak ya udah obrolannya nyambung aja. Nah yang tua-tua, maaf. Jadi yang bapak pas CEO, pak direktur kadang tuh datang seminggu sekali buat lihat kinerjanya gimana segala macam. Gitu. Habis itu baru ada proses namanya evaluasi. Kayak nanti dikasih tahu apa aja kamu kurangnya, terus nanti dikasih tahu ya yang muter kayak gimana gitu. Jadi kayak kita saling belajar aja gitu. Nah, pas di proses eval juga kita kan juga tahu kan mana yang salah. Jadi kayak kedepannya tuh mungkin lebih bagus gitu kan. Iya, lebih perfect lah kedepannya gitu. Jadi pernah gak kayak di momen tertentu, tadi Mas bilang Mas tuh kayak berani bersuara, berani nanya kan. Ya. Cuma ada di momen tertentu yang awalnya pengen ngomong, cuman akhirnya diam gitu, kayak bener-bener pendem aja. Pernah gak? Kalau untuk itu ya, kadang kalau misalnya di dalam pikiran saya nih bos lagi ngomong kan, ada hal yang pengen gue ngomongin gitu, gue kesah gitu kan. Cuma kayak jatuh lagi kayak, nggak salah simpen aja buat diri sendiri gitu. Jadi kayak ya masih simpen buat diri sendiri sih. Jadi kayak masih belum berani buat utarain perasaan. Nah, tapi kayak menurut Masnya itu pendapat Mas saya itu akan buat penting nggak buat perusahaan gitu? Depends ya, tergantung sih pendapatnya apa. Kalau misalnya pendapatnya yang masih kecil-kecil gitu ya bisa ditanggepin, bisa juga kayak ya udah gitu. Soalnya kan bos gua kan orangnya kan easy going aja kan, kayak jalan aja gitu, yang penting jalan gitu, udah kayak gitu aja gitu. Wah, dia juga orangnya tuh kayak apa ya, friendly lah gitu kan. Friendly juga, orangnya baik juga. Baik kalau untungnya. Ya. Nah, habis itu mungkin nih Masnya punya nggak sih Mas kayak solusi nih bagi kita nih kan, kita kan masih mahasiswa nih. Nah, habis itu kayak buat lingkungan kerja tuh kayak nanti takut gitu buat bersuara atau masih ragu-ragu sama senioritas di perusahaan nih. Bisa nggak sih Mas kasih tipsnya gitu biar pede gitu? Oh, untuk tips buat pede aja, jadi kayak pede aja, yang penting berteman sama semuanya di satu lingkungan kantor, jangan diem-dieman lah gitu loh. Jadi kayak berbaur aja sama yang lain gitu. Berbaur, jadi- Kalau lu jadi makin lama lu berbaur sama yang lain, jadinya orang-orang tuh bakal mengenali lu. Jadi lu bakal merasa pede, lu bisa speak up gitu lama-lama. Jadi Selalu kayak- pede sama diri lu karena lu udah kenal sama orang-orang di situ gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita belum kenal langsung sama lain kan yang ada kita kayak malah takut buat ngomong, gak enakan lah gitu-gitu kan. Cuma kalau kita udah saling kenal, ya udah Iya. ngomong aja gitu loh. Misalnya kayak diem-diem doang mah nanti malah gitu-gitu aja kan. Iya, malah kayak yang ada lu tertekan sendiri kerja, jadi gak enak gitu. Oke lah, itu tadi penjelasan dari Mas Alif itu sangat membantu sekali ya bagi kita yang Sangat masih percaya diri sekali. mahasiswa nih. Dari pengalaman dia masih di mahasiswa, pas sudah di dunia kerja juga, sangat bermanfaat sekali. Oke lah, jadi kayak mungkin dari kesimpulannya ya, jadi kayak takut bersuara itu mungkin ada. Ada, pasti. Alami banyak mahasiswa juga pastinya. Ya. Habis itu juga penyebabnya Apalagi itu- mereka yang di kursi belakang kan, karena mau nanya, maunya pulang cepet. Terus penyebab juga kan beragam kan. Ada takut nilai dosen, senioritas, budaya kampus. Oke, mungkin sesi pada podcast kali ini dicukupkan Ya. karena menurut pembahasan yang tadi itu sudah sangat bermanfaat sekali ya Pastinya. bagi mahasiswa. Betul sekali. Dan Mas Alif nih, terima kasih banyak nih Mas Alif sudah meluangkan waktunya, habis itu sudah repot-repot jauh-jauh datang ke sini, Sama-sama. memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Oke guys, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.